Oke, bismillahirrahmanirrahim. Let's continue. Di sini balik lagi ke soal yang ini ya. Kita balik lagi ke soal yang ini. Dilanjutkan setelah yang tadi, yang A selesai, lalu yang B, which solid can be removed from the water by filtration? The solid in glass A or in glass B? Explain your answer. Nah, yang mana yang solidnya bisa bisa dipisahkan dengan menggunakan penyaringan. Apakah yang A atau yang B? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, jawabannya adalah yang mana? Ayo, yang bisa dipisahkan dengan proses penyaringan. Kan tadi kalau yang gelas A, yang salt and water itu dengan proses apa? Dengan proses evaporation. Karena tadi eksperimennya udah kita lihat. Yang tadi dipanaskan, lalu tinggal sisanya itu garamnya. Ya, di video sebelumnya. Nah, itu dengan proses evaporation. Itu antara salt and water. Kalau chalk and water, it can separate by filtration. So, the solid in glass B can be removed by filtration. Nah, karena as the insoluble solid particle, dia too big, terlalu besar. Jadi, untuk melewati saringan itu dia terlalu besar ya, sehingga warnanya pun tidak dissolve in the water. Jadi dia nggak larut dalam air seperti glass A. Glass B itu warnanya lebih pekat. Oke. Nah, tulisnya gimana, Miss? Oke, kita tulis yang B-nya. The solid in glass B, kok glass N? Glass B can be removed by filtration because apa? The insoluble solid particle are too big. Apa partikel dari apa? Partikel dari si chalknya ya. Partikel dari chalknya itu terlalu besar sehingga dia tidak bisa melewati the holes of filter paper gitu. Jadi menghasilkan residu ya, Miss, betul. Jadi menghasilkan residu dari proses penyaringan dengan menggunakan filter paper gitu. Kalau yang kenapa, Miss, nggak yang salt water, nggak yang A? Karena yang A tadi sudah buat percobaan bahwa untuk memisahkannya yaitu dengan cara evaporation, dengan proses penguapan, dipanaskan dulu sebelumnya. Ya, berbeda dengan cairan kapur. Gitu, kapur yang dicampur dengan air itu bisa dipisahkan kembali dengan menggunakan filter paper. Oke, ini adalah jawaban yang B. Yang A tadi di video yang yang sebelumnya, maaf. Oke, next. Sekarang silahkan kalian kalau mau ditulis ini berarti di pause dulu ya. Next, berarti kalian sekarang di sini. Nah, wah, kegedean nih, guys. Nah, di page 38, setelah kita mempelajari bagaimana solid itu bisa dissolve atau bisa mix with water, sekarang kita belajar solution. Nah, kalau yang kalian tahu, solution itu adalah solusi tentang perubahan wujud zat. Itu bukan solusi, tapi solution it means campuran, seperti mixture. Berarti sama dong, Miss, sama mixture. Iya, betul, sama. Solution is mixture. Ya, solution is mixture. Tapi dia bedanya karena berbeda dari ada yang terlarutnya di situ gitu. Kalau mixture doang kan tadi kayak batu, sand, and kerikil gitu kan ya, kayak gravel gitu, itu
padat semua. Kalau ini ada cairnya, ada liquidnya. Jadi disebut solution. Nah, on your book page 38 itu dijelaskan ada yang digaris lagi, ada yang ditebalkan lagi, guys. Yang ditebalkan itu silahkan kamu tulis artinya ya. Solution is made up of one or more solutes dissolved in a solvent. Jadi solution ya atau cairan campuran itu terbentuk dari satu atau lebih yang terlarut di dalam pelarut. Nah, bingung nggak tuh? Bingung, Miss? Betul. Jadi ini adalah kosakata yang pasti baru kalian dengar ya. Makanya misalnya bilang agak-agak resiko untuk menjelaskan karena baru pertama kalian dengar ini. Solution is made up of one or more solute dissolved in a solvent. Jadi cairan atau larutan ini berasal dari satu atau lebih terlarut yang larut di dalam pelarut. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti copper sulfate. Copper sulfate atau bubuk besi ini atau bubuk tembaga ini larut dalam air untuk membentuk larutan dari tembaga. Nah, the solute is the copper sulfate and the solvent is water. Oke, kamu lihat yang solute, SOLUTE yang ditebalkan. Solute adalah terlarut dan solvent adalah pelarut. Ya. Terlarut dan pelarut. Jadi when a solute dissolves in a solvent, it breaks up into tiny particles that spread out evenly throughout the solvent. Jadi gini loh guys, solution itu adalah larutan. Solution adalah larutan. Nah, solute itu adalah terlarut. Nah, terus ada solvent. Solvent ini adalah pelarut. Miss, contohnya gimana sih? Solution, misal solutionnya adalah cairan. Siapa yang suka sirup? Nah, es sirup atau ya udah deh es sirup. Nah, solutnya adalah sirup. Nah, solventnya adalah air. Kan bikin air harus melarutkan sirup dulu. Setelah sirupnya larut, itu disebutnya es sirup. Nah, solutnya itu sirup dan solventnya itu air sehingga menghasilkan solution. Jadi solution itu adalah solut ditambah solvent, di mana terlarut ya itu ditambah pelarut sehingga menghasilkan larutan. Seperti itu. Oke, Miss? Susu sama air berarti sama ya, Miss? Sama. Bikin susu deh kau pagi-pagi. Susu bubuk, maaf menyebutkan merek. Bikin susu bubuk pagi-pagi pakai air hangat, ya kan? Antara susu coklat dan air hangat dicampurkan. Miss, aku tahu berarti susu coklat itu solut dan air panasnya itu solvent sehingga terbentuklah milk solution. Ih, mantap. Betul sekali 100. Nah, itu adalah solution. Jadi di sini di bab ini kalian memahami bagaimana proses tercampurnya liquid. Jadi bukan hanya perubahan wujud zat yang boiling, melting gitu doang, tapi kalian tahu solution itu terbentuk dari solute yang dissolve in solvent, yang larut dalam air, yang larut dalam pelarut. Ya, mau itu susu, mau itu susu cair, susu bubuk, mau itu gula, mau itu garam, apapun yang larut di dalam air itu namanya solut. Ya, dan pelarutnya adalah solvent dan hasilnya adalah solution. Oke? Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan di video yang selanjutnya.